Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kamar Paling Ujung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aduh, gimana nih? Neneng bingung, dia lapar, tapi batinnya masih menimbang-nimbang mana yang harus dia menangkan, rasa lapar atau rasa takutnya. Dia jadi sedikit menyesal karena lalai membeli makanan sepulang bekerja tadi. Menunggu pedagang keliling yang lewat pun jadi sia-sia karena hujan deras yang turun sejak tadi tidak kunjung reda. Malam itu situasi tidak berpihak padanya. Kini dia jadi susah sendiri karena stok mie instan justru ada di lemari dapur dan dia tidak berani melangkah ke sana. Sejenak dia cuma bisa terpaku di depan pintu kamarnya sendiri. Matanya terus menatap ke arah lorong yang berujung pada dapur. Namun untuk ke sana dia harus melewati kamar itu. Kamar yang misterius dan menakutkan. Jangankan malam hari, siang hari saja dia tidak berani ke sana sendiri. Kecuali ditemani Novi, kawannya sesama penghuni mes. Perut Nining berbunyi, lambungnya mulai bikin ulah. Kalau didiamkan bisa jadi masalah. Akhirnya dia putuskan laparnya yang menang. Dia terpaksa menomorduakan rasa takutnya. Dia memang takut, tapi lebih takut lagi kalau penyakit asam lambungnya kumat dan harus kembali masuk rumah sakit. Sudah terbayang jarum suntik yang sejak kecil telah jadi momok baginya. Biasanya dalam situasi seperti ini dia akan minta Novi untuk menemani atau sekalian minta makanan darinya. Namun kali ini kawannya itu tidak ada. Sejak kemarin Novi dibawa kakaknya berobat ke dukun patah akibat jatuh kemarin sore. Jadi untuk saat ini di tempat ini Nining benar-benar sendiri. Akhirnya perlahan Nining mulai melangkahkan kaki. Sejenak menimbang lagi, mau jalan pelan-pelan atau langsung cepat berlari. Dia memilih melangkah perlahan. Kalau dia lari, dia takut seperti Novi yang kakinya terkilir lalu bengkak akibat jatuh terpleset di sana. Persis di depan pintu kamar itu, Nining tidak mau bernasib sama. Ketika beberapa langkah lagi dia akan lewat di depan kamar itu, dadanya berdegup kian keras. Jantungnya seperti mau lepas. Saat benar-benar lewat persis di depannya, dia spontan mempercepat langkahnya sambil memalingkan wajahnya. Nining menghela nafas lega ketika dia berhasil sampai ke dapur. Tanpa membuang waktu, segera mengambil mangkok besar, memasukkan mie instan ke dalamnya, lalu menyiram dan merendamnya dengan air panas. Dia terpaksa menempuh cara darurat itu, karena merebus mie instan dengan cara yang biasa akan terasa lama di saat genting seperti ini. Dan dia tidak mau lama-lama ada di situ. Duk, duk, duk. Nining tercekat, jantungnya serasa loncat, hampir saja mangkuknya tumpah. Dia tidak berani menengok. Dia yakin suara ketukan tadi berasal dari dalam kamar itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejenak dia cuma bisa diam terpaku. Matanya terpejam meringis, tapi kemudian hening. Suara itu tidak terdengar lagi. Yang ada hanya suara degup jantungnya sendiri yang berdentum keras tidak berirama. Astaga, Nining kembali terkejut padahal dia belum sempat apa-apa. Tapi suara mirip dentingan piring itu membuat dirinya kembali meringis ketakutan. Nining sudah tidak tahan. Kengerian sudah menggerogoti nyalinya sejak tadi. Tubuhnya jadi gemetar. Rasa takut dan juga lapar bercampur jadi satu dengan pikirannya yang kini tidak karuan. Tapi terlalu riskan berjalan melewati kamar itu sambil membawa semangkuk mie instan dengan tangannya yang kini gemeteran. Dia takut mangkuknya tumpah. Akhirnya dia tinggalkan mangkoknya, mengambil lagi sebungkus mie instan yang masih baru. Lalu langsung melangkah secepat mungkin masuk kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar pun dia masih ketakutan. Tangannya masih saja gemetar saat meremas-remas bungkus mie instan itu
lalu membuka dan langsung memakannya mentah-mentah. Remah-remah mie yang dia makan pun jadi berantakan di kasur karena tangannya tidak juga berhenti bergetar. Namun akhirnya dia bisa menyelesaikan makannya, walaupun cuma makan mie instan mentah. Tapi ditambah minum air putih 2 gelas lebih, sudah cukup untuk mengganjal perutnya yang sejak tadi terasa perih. Tapi hatinya belum tenang. Suara-suara tadi seakan masih terngiang-ngiang, padahal sudah sering dia mengalami kejadian itu. Tapi tetap saja, dia masih ketakutan setiap kali mengalami hal serupa. Di saat seperti ini dia butuh teman, tapi Novi tidak ada. Akhirnya dia segera menghubungi sahabatnya itu. Kalau orangnya tidak ada, suaranya pun jadi. "Halo Nov, gimana kaki kamu?" Udah mendingan Ning, kata tukang urutnya engsel kakiku geser, tapi sudah diobati. Sekarang bengkaknya sudah berkurang. "Oh gitu, terus kapan kamu pulang?" Belum tahu Ning, Mbak Yuli minta aku sementara tinggal di rumahnya dulu sampai aku pulih. Memangnya kenapa? "Aduh Nov, kamu pulang ke sini aja deh biar nanti aku yang bantu rawat kamu. Aku takut sendirian di sini. Barusan suara-suara itu muncul lagi. Aku takut Nov. Memangnya kamu gak kasihan sama aku?" Ya udah ya, nanti aku ngomong sama Mbak Yuli. Udah dulu ya, aku ngantuk nih. Mending kamu tidur aja. Jangan lupa pintunya dikunci. "Tapi bener ya Nov, pokoknya kamu harus pulang," ucap Nining lalu mengakhiri pembicaraannya. Sebenarnya Nining ingin ngobrol lebih lama dengan Novi sekedar untuk meredam rasa takutnya. Namun dia juga tidak tega bila harus mengganggu waktu istirahat Novi yang sedang tertimpa musibah itu. Akhirnya Nining merebahkan diri di kasur, menutup wajahnya dengan bantal, berharap bisa segera tidur dan melupakan kejadian yang baru saja dia alami. Nining seorang gadis perantau yang bekerja di sebuah pabrik yang ada di salah satu wilayah penyangga ibu kota. Dia dan beberapa kawannya sesama pekerja pabrik tinggal menempati sebuah rumah besar yang disulap jadi mes yang memang sengaja disediakan untuk mereka. Sebenarnya ada satu mes lagi, mes utama, letaknya persis di sebelah pabrik. Tapi mes itu penuh, hingga perusahaan menyewa satu tempat lagi untuk dijadikan mes kedua atau tambahan, di mana Nining dan beberapa kawannya kini tinggal. Dia yang tinggal satu kamar dengan Novi, awalnya merasa senang bisa tinggal di sana. Bagaimana tidak? Selain gratis, letak mes yang kedua ini juga tidak terlalu jauh dari lokasi pabrik. Sudah tentu jadi nilai tambah karena tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos, cukup jalan kaki saja. Penghuninya pun tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang saja. Walaupun ukuran tiap kamarnya terbilang sempit, namun lebih nyaman dan lebih terjaga kebersihannya ketimbang mes utama yang penghuninya jauh lebih banyak. Tapi kian lama mes itu kian menyeramkan. Semenjak dia tinggal di sana, sudah beberapa kali dia dan kawan-kawannya mengalami kejadian aneh. Mereka sering mendengar suara-suara misterius yang berasal dari salah satu kamar yang ada di mes itu. Letaknya paling ujung, persis di dekat dapur. Sering terdengar suara orang yang merintih, juga suara ketukan pintu yang diketuk dari dalam. Sering juga terdengar suara dentingan piring yang begitu nyaring. Mereka sudah melaporkan semua keanehan itu kepada Pak Wahyu, sang kepala security di pabrik. Pak Wahyu pun waktu itu dengan sigap segera menanggapi. Saat itu, dia langsung berniat membuka kamar itu untuk memeriksanya. Namun dia kesulitan untuk membuka pintu kamar yang sepertinya sudah lama tidak pernah dibuka itu. Padahal dia punya kuncinya. Akhirnya dia coba untuk membuka paksa, tapi sia-sia. Pintu yang terbuat dari kayu itu begitu kokoh, bagaikan pintu baja. Dicongkel, dihantam, ditendang, bahkan didobrak oleh beberapa orang pria berbadan besar sekalipun, pintu itu tidak bergeming. Mereka seakan-akan sedang menghadapi pintu berangkas saja. Kemudian mereka coba mengintip dari lubang angin yang ada di atas pintu. Namun mereka kesulitan untuk melihat ke dalam sana akibat minimnya cahaya. Lalu mereka coba menyorot ke dalam menggunakan senter, tapi mendadak senternya mati. Akhirnya mereka pun menyerah, dan kamar itu pun tetap menyimpan semua misterinya rapat-rapat. Karena tidak tahan harus selalu ketakutan setiap malam, akhirnya satu persatu para penghuni mes memutuskan untuk pindah dan menyewa kamar kos di tempat lain. Nining juga ingin sekali seperti itu, tapi dia tidak bisa. Upahnya sebagai pekerja baru hanya cukup untuk makan dan membeli kebutuhan pokok harian saja.
sedangkan sisanya harus dia kirim ke kampung untuk biaya berobat bapaknya yang sedang sakit. Begitu juga dengan Novi, kawannya itu bekerja sambil kuliah dengan biayanya sendiri. Sudah tentu butuh banyak uang, dan menyewa tempat kos bisa membuat keseimbangan keuangannya jadi goyah. Bukan apa-apa, harga sewa sebuah kamar kos di daerah itu bisa sepertiga dari gaji mereka, belum ongkosnya. Maklum saja, tempat kos yang ada di sekitar kawasan industri memang harganya bisa membuat geleng-geleng kepala. Nining dan Novi kini hanya tinggal berdua. Awalnya mereka tinggal di kamar yang berbeda, namun akhirnya Nining meminta Novi untuk tinggal satu kamar dengannya, agar bisa saling menjaga. Lebih tepatnya, Nining tidak berani tinggal satu kamar sendirian. Pagi-pagi sekali Nining terbangun dan langsung kegirangan begitu mendengar suara Novi yang sudah tiba di depan gerbang, diantar oleh Mbak Yuli kakaknya. Nov, ya ampun, aku senang banget akhirnya kamu pulang. Nining langsung memeluk sahabatnya itu. Alah, lebay, biasa aja kali, sahut Novi meledek tapi balas memeluk. Itu kakinya harus dibungkus gitu? Tanya Nining ketika melihat engkel kaki Novi yang terbungkus kain perban elastis warna krim. Iya nih, kata tukang urutnya, memang meski begini, biar nggak geser-geser lagi, untuk sementara aku jalan pakai tongkat dulu. Ini tongkatnya. Oh gitu, mudah-mudahan cepet sembuh ya. Tapi belum sempat masuk, Mbak Yuli sudah minta pamit. Saya langsung pamit aja ya, masih ada urusan lain. Titip Novi ya Ning. Oh iya Mbak, makasih ya, hati-hati di jalan. Pokoknya tenang aja, Novi pasti aku jagain, balas Nining. Mbak Yuli mengangguk lalu berbalik pergi. Nining langsung membantu Novi berjalan masuk ke dalam kamar. Nov, kamu udah sarapan belum? Belum, aku tadi berangkat buru-buru, jadi nggak sempet sarapan. Ya udah, aku bikinin mie ya. Kamu mau nggak? Ya mau dong, pakai nanya lagi. Ya udah, tapi anterin ya. Ya ampun Ning, nggak lihat nih kakiku begini. Gini aja, kamu nggak usah ikut ke dapur deh. Cukup berdiri di depan pintu kamar aja sambil liatin aku, gimana? Ah, ada-ada saja. Ayo deh, dasar penakut. Nining tersenyum kecut mendengar ejekan Novi. Sebenarnya Nining salut dengan sahabatnya itu. Novi termasuk anak yang pemberani. Dia dengan entengnya sering mondar-mandir ke dapur sendirian, padahal dia juga sering mendengar suara-suara itu, tapi dia seperti tidak peduli. Akhirnya ditemani Novi yang berdiri di depan pintu kamar dengan ditopang tongkatnya, Nining segera pergi ke dapur, diiringi mata Novi yang terus mengawasi. Namun saat akan melewati kamar itu, dia langsung terkejut hingga langkahnya terhenti. Ngapain malah bengong di situ? Teriak Novi dari kejauhan. Nining tidak menjawab, matanya masih tertuju pada ceceran mie instan yang nampak basah dan lengket di lantai, persis di depan pintu kamar itu. Woi Ning, cepetan, udah pegel nih, teriak Novi yang seolah menyadarkannya untuk bergegas melangkah ke dapur. Tapi di sana dia bahkan lebih terkejut lagi. Mangkuk mie yang dia tinggalkan semalam jatuh hingga pecah di lantai. Namun bukan itu saja yang membuatnya kini jadi merinding. Mie yang tumpah di lantai itu nampak terus berceceran menuju ke arah kamar misterius. Ning, ngapain aja sih lama banget? Tanya Novi yang tiba-tiba sudah ada di belakang Nining. Itu Nov, sahut Nining sambil menunjuk mangkuk yang pecah dan mie yang tumpah berceceran. Kok berantakan gini? Tanya Novi terheran-heran. Nining menggeleng tanda tidak tahu. Lalu dia menceritakan tentang kejadian semalam, di mana dia meninggalkan semangkuk mie itu karena ketakutan. Paling kerjaan tikus, kila Novi dengan entengnya. Akhirnya Nining membuat mie instan ditemani Novi yang duduk di kursi. Setelah selesai, mereka pun bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Tengah malam Nining terbangun. Cuaca malam itu memang terasa sumuk sejak tadi. Ditambah suara nyamuk yang terus berdengung, tidak mau berhenti. Dilihatnya Novi yang sedang tertidur pulas. Nining haus, tapi stok air minum dan botolnya habis. Padahal tadi masih ada sedikit. Ini pasti ulah Novi yang menghabiskannya namun enggan untuk mengisinya kembali. Lagi-lagi dia harus ke dapur, namun dia tidak tega membangunkan Novi yang terlihat amat kelelahan hingga tidurnya sampai mendengkur. Akhirnya Nining memberanikan diri pergi ke dapur tanpa ditemani. Toh sekarang ada Novi di sini, dia tidak benar-benar sendirian lagi.
Begitu batinnya coba membesarkan nyali. Nining melangkah cepat. Begitu juga dengan jantungnya yang berdetak tidak mau kalah cepat. Sebentar saja Nining sudah ada di dapur, segera mengisi botol minumnya dengan air dari dispenser. Namun tiba-tiba Nining tercekat suara rintihan itu. Aliran darahnya seakan berhenti, tapi detak jantungnya bagai menari dengan ritme cepat tidak beraturan. Tidak perlu menunggu botol penuh, Nining berniat ingin segera kembali saja ke kamar. Tapi begitu dia melewati kamar itu, dirinya tidak kuasa menahan mata untuk sekedar melirik. Jujur saja walaupun selama ini dia takut, namun dalam hatinya terselip rasa penasaran. Astaga! Seketika lirikan matanya langsung beralih ke arah lain. Dia tadi seperti melihat ada kilatan cahaya mata yang mengintip dari lubang kunci pintu. Cepat-cepat dia kembali ke dalam kamarnya, langsung tidur sambil membenamkan wajahnya di balik bantal dengan tubuh yang masih gemeteran. Nov, kita pindah aja yuk. Kita cari kamar kos yang murah-murah aja. Nanti kita bayar patungan berdua. Pinta Nining kala pagi di sela obrolan mereka. Aduh Ning, aku lagi butuh uang banyak untuk bayar kuliahku. Belum lagi persiapan untuk biaya skripsi nanti. Aku gak mau ah. Tapi aku udah gak kuat Nov. Makin hari tempat ini makin serem aja. Iya aku ngerti. Tapi lebih serem mana sama kuliahku yang putus karena kurang biaya? Atau lebih serem mana sama bapakmu yang gak sanggup berobat karena gak ada uang? Nining terdiam. Ucapan Novi tadi seolah mengingatkannya kembali tentang alasan mengapa mereka rela bertahan di tempat ini. Akhirnya dia cuma bisa pasrah. Sejenak menyimpan hasrat untuk pindah yang entah kapan bisa terlaksana. Selama beberapa hari Novi tidak masuk kerja. Seharian dia cuma luntang-lantung di dalam kamar, tanpa bisa kemana-mana. Tentu saja dia jenuh, tapi mau bagaimana lagi. Sesuai pesan si tukang urut, dia harus istirahat dan tidak boleh terlalu banyak bergerak demi kesembuhan kakinya itu. Namun selama dia sendirian di dalam kamar, beberapa kali suara-suara misterius itu kembali terdengar, bahkan pada siang hari. Tapi dia tidak pernah menghiraukannya. Teman-temannya yakin kalau kamar itu ada penghuninya. Dia pun sebenarnya punya pikiran yang sama, tapi semua itu tidak pernah membuat dirinya takut. Nyali gadis yang satu ini memang patut diacungi jempol. Lain halnya dengan Nining. Kejadian tumpahnya mangkok mie kemarin membuatnya merasa kalau semua gangguan itu mulai naik level. Si penghuni kamar misterius yang awalnya hanya mengusik lewat suara-suara, kini sepertinya ingin lebih menunjukkan eksistensinya. Tidak terbayangkan bagaimana nanti klimaksnya. Andai saja dia tidak tinggal bersama Novi yang pemberani, mungkin sudah sejak lama dia minggat dari tempat itu. Tapi sikap Novi yang seolah ikut menularkan keberanian pada dirinya, membuatnya mampu bertahan hingga sejauh ini. Tapi untuk berapa lama? Pukul 9 malam. Malam itu Novi sendirian di dalam kamar. Nining belum pulang, ada lembur katanya. Novi yang iseng sendiri akhirnya berniat ke dapur untuk membuat kentang goreng, cemilan favoritnya. Setelah selesai menggoreng kentang, Novi jadi kebingungan sendiri untuk membawanya ke kamar karena dia masih berjalan menggunakan tongkat. Tapi menunggu Nining pulang akan memakan waktu lama. Dia tidak mau kentangnya keburu dingin. Akhirnya dia paksakan diri untuk membawanya. Tangan kiri memegang piring, sedangkan tangan kanan memegang tongkat. Dia berjalan dengan amat hati-hati, tapi langkahnya yang kikuk dan tidak stabil membuat piringnya jadi miring, hingga beberapa iris kentang gorengnya berjatuhan ke lantai, persis di depan pintu kamar misterius itu. Aduh, pakai jatuh segala, sayang banget. Sejenak Novi berhenti. Dia ingin memungutnya, tapi bagaimana? Tangannya penuh semua, namun tiba-tiba Novi tersentak kaget ketika dia melihat pintu kamar itu tiba-tiba sedikit terbuka. Lalu perlahan muncul tangan kurus dan kotor yang tersembul keluar dari dalamnya. Novi spontan tersurut mundur sampai piringnya jatuh. Tapi dia lupa kalau kakinya sedang sakit, membuat dirinya jadi limbung, lalu jatuh terduduk di lantai. Tangan kurus dan kotor itu meraih irisan kentang yang tercecer di lantai, lalu perlahan kembali masuk dan pintu itu pun kembali tertutup. Novi bagai terkesima. Untuk sesaat dia tetap diam, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi kemudian dia langsung coba untuk kembali berdiri
Lalu dengan langkah tertatih dia kembali ke kamarnya dan segera mengunci pintunya dari dalam. Setengah jam kemudian Nining yang baru pulang sejenak heran melihat piring yang tergeletak di lantai dengan kentang goreng yang berceceran di sekitarnya. "Nov, kok pintunya dikunci sih?" teriak Nining memanggil di depan pintu kamar yang terkunci. "Sebentar," balas Novi dari dalam. Pintu pun terbuka, muncul Novi di sana. Nining pun langsung bertanya, "Itu kok ada piring di situ?" "Iya, tadi aku bikin kentang goreng, tapi pas mau dibawa ke kamar malah jatuh. Ya udah nggak apa-apa, besok aja beresinnya. Udah malam, aku ngantuk. Ayo masuk." Novi sengaja merahasiakan kejadian yang sebenarnya. Dia tidak ingin membuat Nining makin takut. Dia tidak mau sampai Nining kembali merengek-rengek mengajaknya untuk pindah. Hal yang tidak mungkin bisa dipenuhinya untuk saat ini. "Ning, nanti sore aku mau kontrol ke tempat tukang urut. Kamu hari ini lembur lagi?" tanya Novi pagi itu. "Iya, seperti kemarin. Memang kenapa?" "Gak apa-apa, nanti pulang dari sana aku mau beli nasi goreng langganan. Kamu mau gak?" "Ya mau dong." "Ya udah, nanti aku bawain. Pedes kan?" "Pastinya. Tapi kamu lama gak di sana?" "Ya gak tahu, tempat urutnya kan rame. Banyak pasien lain juga. Jadi tergantung nomor antrian." "Ya udah, tapi kalau bisa jangan malam-malam. Aku takut sendirian." "Iya, mudah-mudahan antriannya sedikit, jadi aku bisa cepat pulang." Dan seperti kemarin, Nining pulang sekitar jam 10 malam. Badannya letih, perutnya lapar. Sudah terbayang nasi goreng pedas yang dijanjikan Novi tadi pagi. Sesampainya di mes, belum sempat masuk kamar, Nining mendengar suara berisik dari dalam dapur. Nining menduga kalau Novi sudah pulang, dan kini sahabatnya itu ada di situ. Nining pun segera ke sana, namun langsung kaget begitu melihat dapur yang amat berantakan. Pintu lemari terbuka, pintu kulkas pun terbuka, tempat sampah terguling, sampahnya berceceran kemana-mana, berbaur dengan isi lemari makan, dan kulkas yang bertebaran memenuhi lantai. Di sudut sana dekat tabung gas, dia melihat Novi sedang duduk di lantai memunggungi. "Nov, kamu lagi ngapain? Kok dapurnya berantakan gini?" tanya Nining. Tapi Novi tidak menjawab. Nining pun melangkah mendekat. "Nov, dipanggil kok diem aja sih? Kamu lagi ngapain di situ?" Novi tetap tidak menjawab. Dia seperti sibuk makan sesuatu hingga tidak menghiraukan kehadiran Nining. Novi." Nining yang penasaran akhirnya terus mendekat hingga persis ada di samping Novi dan langsung terperajat kaget. "Ya Allah, Nov, kamu kenapa? Kok makannya gitu?" Nining terkejut saat mendapati Novi yang sedang memasukkan begitu banyaknya potongan kentang beku ke dalam mulutnya. Wajahnya belepotan dengan remah makanan yang menempel bercampur dengan air liur. Di hadapannya berserakan sisa-sisa makanan yang nampaknya bekas dia gerogoti. Tapi Novi tidak menjawab. Dia masih sibuk dengan apa yang dilakukannya. Nining cuma bisa terheran-heran berdiri di sampingnya. Tiba-tiba saja Novi bangkit. Kakinya yang masih sakit seperti tidak menghalanginya untuk melangkah tertatih mendekati lemari makanan. Mengambil sekantong plastik berisi kerupuk mentah, lalu melahapnya dengan rakus. Nining cuma bisa melongo. Dia bagai kehabisan kata-kata melihat semua yang terjadi di hadapannya. Novi amat berbeda. Tiba-tiba, "Ning, lagi ngapain kamu?" Nining terkejut ketika Novi entah dari mana sudah ada di belakangnya. "Loh, kamu?" Nining kebingungan. Spontan dia kembali menoleh ke arah lemari makanan. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. "Kamu kenapa sih? Ini dapur kenapa jadi berantakan begini?" Novi terheran-heran sambil memandangi sekeliling. Tadi ada..." Nining tidak mampu melanjutkan ucapannya. Dia amat shock. Apa yang dilihatnya tadi begitu nyata. Namun kini situasi berbicara lain. Tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya dan Novi yang ternyata baru saja pulang. Novi curiga ada sesuatu yang baru saja dialami Nining. Terlihat dari wajahnya yang amat ketakutan, tangannya pun nampak gemetar. Akhirnya Novi coba menenangkan sahabatnya itu. "Ini, aku bawa nasi goreng pedas pesanan kamu. Kita makan yuk." Novi mencoba untuk mengalihkan perhatian. "Tapi dapurnya..." balas Nining masih kebingungan sambil menunjuk. "Udah biarin aja, besok pagi aja kita beresin. Yang penting sekarang kita makan dulu. Nanti asam lambungmu kumat loh." Akhirnya Nining pun menurut.
Di dalam kamar sambil makan, mata Nining tidak lepas terus memandangi Novi, membuat sahabatnya itu jadi risih sendiri. "Kamu kenapa sih, Ning? Kok dari tadi ngeliatin aku terus?" Nining pun menceritakan kejadian tadi, di mana dia melihat Novi yang bertingkah aneh, juga tentang Novi yang melahap rakus segala macam makanan yang ada di dapur. Novi jelas kaget, tapi dia coba memberikan tanggapan yang terdengar masuk akal. "Ah, barangkali kamu salah lihat, pasti kamu kecapean. Mungkin ada tikus atau malah kucing yang masuk ke dapur tadi." "Masa iya ada kucing bisa buka lemari sama kulkas sih, Nov? Ya nggak mungkin lah," sangga Nining. "Ya mana tahu. Tapi aku benar-benar lihat kamu tadi. Tapi kamu tingkahnya aneh, rada nakutin gitu." "Halu, ini udah jelas kamu kecapean, sampai-sampai halusinasi gitu." "Masa iya sih, Nov?" Novi cuma tersenyum sambil mengangkat bahu. Jujur saja sebenarnya dia juga heran dengan kejadian yang dialami Nining. Tapi dia tidak mau berlama-lama membahasnya, yang justru malah akan memelihara suasana mencekam saat itu. Sejak kejadian itu, Nining terus merengek dan kembali mengutarakan niatnya untuk mengajak Novi pindah. Rupanya kali ini dia benar-benar sudah tidak tahan. Setengah mati Novi menolak dan terus berusaha membesarkan hati sahabatnya itu. Mungkin dalam situasi yang berbeda, dengan senang hati dia akan memenuhi permintaan Nining. Tapi mau bagaimana lagi? Untuk saat ini dia tidak punya pilihan lain. Sebenarnya Mbak Yuli sudah menawarkan dia untuk tinggal bersamanya, namun dia sungkan. Kakaknya yang telah menikah itu tinggal menumpang di rumah mertua, dan Novi tidak mau ikut berjajal dan malah jadi beban di sana. Namun akhirnya datang kabar gembira. Suatu hari mereka ditawari untuk pindah ke mes utama, di mana ada satu kamar kosong yang ditinggal penghuni lamanya karena pindah bekerja di tempat lain. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun menerima tawaran itu. Walaupun di sana jauh lebih riuh dan sumpek, tapi mereka tidak peduli. Untuk saat ini, pindah ke sana adalah sebuah peluang emas yang terlalu sayang untuk dilewatkan. Malam itu Nining dan Novi segera berkemas. Tidak terbayang betapa bahagianya mereka akhirnya bisa pergi dari tempat menyeramkan itu. Namun ketika mereka sedang sibuk membereskan semua barang bawaan, tiba-tiba duk duk duk, suara itu lagi. Nining dan Novi saling pandang seolah bertanya dalam diam, apakah mereka mendengar suara yang sama. Wajah keduanya seketika berubah, namun tanpa disangka-sangka, Novi malah mengutarakan suatu hal yang gila. "Ning, aku penasaran deh, sebenarnya apa sih isi kamar itu? Kita intip yuk." Sudah gila kamu, ngaco aja," saut Nining protes keras. Jangan sewot dulu. Waktu itu aku sempat lihat pintunya terbuka. Kamu tahu nggak? Ada orang di dalamnya." "Ah, yang benar." Novi pun langsung menceritakan tentang kejadian kentang gorengnya yang tumpah, di mana saat itu pintu kamar itu terbuka dan ada tangan yang keluar dari balik pintu. "Kamu kok nggak cerita sih sama aku?" saut Nining sedikit kesal. "Kalau waktu itu aku langsung cerita, hari itu juga kamu pasti maksa minda. Aku nggak mau." Tapi Nining setengah mati menolak ajakan Novi untuk memeriksa ke sana. Jangankan untuk mendekat, lewat di depannya saja butuh nyali yang ekstra. Namun kali ini Novi benar-benar ingin tahu peristiwa yang dialaminya kemarin dan juga beberapa peristiwa yang dialami Nining. Sedikit banyak telah menimbulkan rasa penasaran yang kini seolah kian memuncak. Jujur saja sebenarnya sudah lama dia ingin melihat yang namanya hantu, setan atau apalah itu. Sesuatu yang selama ini cuma didengar dari cerita-cerita orang saja. Lagi pula dia pikir ini kan hari terakhir dia tinggal di sini. Jadi apa salahnya coba cari tahu. Toh besok dia sudah pindah. Akhirnya tanpa menunggu lama Novi langsung bangkit, meraih tongkatnya lalu berjalan tertatih ke arah pintu kamar itu. Kemudian berdiri mengintip dari sana. Cukup lama dia mengintip dari situ sebelum akhirnya suara ketukan itu kembali terdengar. Duk, duk, duk. Novi menoleh ke arah Nining dan langsung memanggil. "Ning, ayo." Pinta Novi sambil melambaikan tangannya meminta Nining untuk ikut. Sejenak Nining terdiam. Dia jadi ragu. Jujur saja walaupun takut tapi dia juga penasaran. Akhirnya dia mendekati Novi, lalu ikut melangkah keluar kamar sambil bersembunyi di balik punggung sahabatnya itu. Tapi ketika tinggal beberapa langkah lagi,
Nining mendadak menghentikan langkahnya. Badannya gemetar. Dia tidak sanggup lagi menguasai rasa takutnya yang terus tumbuh melebihi rasa penasarannya. Tapi tidak dengan Novi. Gadis itu terus melanjutkan langkahnya perlahan-lahan sampai akhirnya dia tiba persis di depan pintu kamar itu. Sejenak Novi terdiam. Dia coba meyakinkan diri sambil melirik ke arah Nining yang kini cuma bisa diam berdiri sambil merapatkan tubuhnya ke dinding. Kemudian dengan sedikit ragu-ragu akhirnya Novi membungkuk lalu mengintip dari lubang kunci. Dadanya seketika berdebar-debar. Namun dia tidak mampu melihat apa-apa. Yang nampak hanya gelap. Dia sedikit kecewa. Padahal belum lama tadi terdengar suara-suara dari dalam sana. Tapi itu justru membuatnya makin penasaran. Dia yakin pasti ada sesuatu atau bahkan mungkin ada seseorang di dalam sana. Tapi apa yang harus dia lakukan? Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu itu. Tok tok tok. Halo, siapa di dalam? Novi berucap pelan memanggil. Nining memalingkan wajah tidak berani melihat. Pikirannya liar dengan segala kemungkinan. Dia jadi sedikit menyesal kenapa dia sampai mau ikut. Saat suasana hening dan mistis, Novi seolah menunggu. Padahal dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia tunggu. Tapi dalam hatinya dia justru berharap kalau ketukannya tadi bakal berbalas. Dan harapannya pun terkabul. Tapi balasan yang dia dapatkan sungguh jauh di luar dugaannya. Kret. Pintunya terbuka. Astaga. Begitu kagetnya Nining yang langsung refleks menutup mulutnya untuk meredam suara kagetnya. Novi spontan menjauh. Terus tertatih mundur mendekat ke arah Nining yang telah lebih dulu mundur sampai di depan pintu kamar mereka. Kini kedua gadis itu cuma diam terpaku bagai terhipnotis. Mata mereka terus menatap ke arah pintu kamar itu yang terbuka kian lebar. Dan akhirnya, dek. Jantung Nining seakan terhenti. Mata Novi terbelalak saat melihat ada sosok yang perlahan muncul keluar dari dalam kamar. Sosok gadis berbaju longgar dan kotor. Tubuhnya amat kurus. Terlihat dari lengannya yang kecil dan betisnya yang tipis saat dia terus merangkak keluar. Perlahan gadis itu bangkit, memperlihatkan wajahnya yang tirus dan putih tanpa darah. Matanya sayu, pipinya cekung, rambutnya panjang, kotor dan lepek. Lalu dengan langkah tertatih yang diseret-seret sedikit demi sedikit, dia mendekat ke arah Novi dan Nining. Ah! Nining memekik keras. Dia langsung menarik tangan Novi memaksanya untuk segera pergi. Tapi kaki Novi tidak mungkin untuk berlari. Akhirnya mereka cuma bisa terus mundur menjauh saat gadis menyeramkan itu melangkah kian mendekat. Namun mendadak langkah gadis misterius itu terhenti persis di depan pintu kamar Nining dan Novi yang terbuka. Sementara kedua sahabat itu cuma bisa berpelukan erat tanpa berani bergerak ataupun bersuara. Tapi tanpa diduga gadis menakutkan itu melangkah masuk ke dalam kamar. Lalu terdengar suara-suara berisik dari dalam sana, dibarengi dengan suara pintu lemari yang dibuka secara kasar. Disusul suara benda-benda yang berjatuhan ke lantai. Tidak lama kemudian suara itu terhenti. Suasana kembali sunyi. Untuk beberapa saat, Novi dan Nining masih diam tidak bergerak di tempat mereka berdiri. Novi yang tadi sempat kaget kini coba menguasai diri. Dia memang takut, namun dia coba terlihat kuat di hadapan Nining. Novi pikir di saat seperti ini, salah satu dari mereka harus ada yang tetap waras. Dalam situasi yang mencekam itu, Novi masih coba untuk berpikir, siapa gadis itu? Apakah dia manusia atau hantu? Apa yang dicarinya di dalam kamar sana? Tiba-tiba kembali terdengar suara langkah kaki yang diseret-seret keluar dari dalam kamar mereka. Nining spontan membenamkan wajahnya ke dalam pelukan Novi yang masih terus menatap ke arah pintu kamar. Namun aneh, suara langkah kaki itu kini tanpa wujud. Suaranya seperti terus terdengar melangkah kembali menuju ke arah kamar misterius. Lalu tiba-tiba pintu kamar itu kembali menutup. Setelah beberapa saat situasi kembali hening. Hanya ada suara tangis Nining yang terdengar bergetar ketakutan, terbenam dalam pelukan Novi. Novi ingin mendekat ke kamar. Dia ingin tahu apa yang terjadi di dalam sana. Perlahan dia melepaskan pelukannya dari Nining. Tapi Nining tidak mau ditinggal. "Nov, kamu mau apa? Jangan gila kamu," bisik Nining yang kebingungan melihat tingkah laku nekat sahabatnya itu. Novi tidak menjawab. Dia cuma menaruh telunjuknya di depan mulut, meminta Nining untuk tetap diam. Nining membalasnya dengan menggeleng, tanda melarang apapun yang akan dilakukan Novi.
tapi Novi tidak menanggapi. Dia tetap melangkah perlahan menuju kamar mereka. Hingga kini dia berdiri bersandar ke dinding persis di samping pintunya. Nining cuma bisa mengiringi sambil memejamkan matanya. Novi tetap siaga dengan tongkatnya yang akan dia gunakan sebagai alat pemukul bila terjadi sesuatu di luar dugaannya. Lalu pelan-pelan dia melongo ke dalam. Sepi, tapi kamarnya jadi berantakan. Seluruh benda bertebaran di mana-mana, isi lemari acak-acakan. Mejanya terbalik, namun mata Novi langsung tertuju pada remah-remah makanan dan beberapa bungkus biskuit yang nampak terbuka dan isinya berantakan dan berceceran memenuhi lantai. Novi menengok ke arah Nining, memanggil dan memintanya untuk mendekat. Namun Nining menolak. Novi melambaikan tangannya sambil mengangguk, coba meyakinkan sahabatnya itu untuk melihat apa yang kini ia saksikan. Nining pun akhirnya memberanikan diri untuk mendekat, dan ketika dia sampai di sana, dari balik punggung Novi, dia langsung kaget begitu melihat kamarnya yang kini bagai kapal pecah. Novi melirik ke arah kamar misterius. Pintunya kini tertutup rapat. Dia percaya kalau gadis misterius tadi telah kembali masuk ke dalam sana. Dan kini Novi yakin gadis itu bukan manusia. Ayo Ning, cepet beres-beres. Bawa yang penting-penting dulu. Sekarang juga kita pergi dari sini, ucap Novi yang kini sudah kembali tenang. Beberapa hari kemudian. Nov, kamu udah masuk kerja? Memangnya kaki kamu sudah sembuh? Tanya Pak Wahyu, sang kepala security di sela-sela jam istirahat pabrik. Belum sih Pak, tapi udah lumayan, gak perlu lagi pakai tongkat, bengkaknya juga sudah berkurang. Jadi saya sudah bisa kerja, soalnya sumpek juga kalau kelamaan libur. Ya baguslah, ngomong-ngomong kalian sekarang sudah pindah ya? Iya Pak, alhamdulillah akhirnya bisa pindah juga. Tapi serem banget sih di sana. Hampir tiap hari ada kejadian yang lama-lama bikin kita jadi stres. Apalagi waktu kami mau pindah, kami lihat ada hantu yang keluar dari dalam kamar sana. Hantu? Hantu apa? Tanya Pak Wahyu. Novi pun menceritakan tentang peristiwa malam itu, di mana dia dan Nining menyaksikan ada sosok gadis menakutkan yang keluar dari dalam kamar itu, lalu membuat kamar mereka jadi berantakan. Tapi bukannya takut, Pak Wahyu malah tersenyum. Lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ya gimana gak serem? Lawang ada orang yang mati di sana. Novi terkejut. Dia sampai melongo dengan mata yang terbelalak membesar. Ah, yang benar Pak. Bapak tahu dari mana? Dari Pak Johan, orang yang punya rumah. Kemarin saya ketemu, dia yang mau ambil kunci. Tempat itu sewanya nggak kita perpanjang. Perusahaan mau cari tempat lain aja. Kami sempat ngobrol-ngobrol. Sekalian aja saya tanya-tanya. Akhirnya dia mau cerita. Oh ya, gimana ceritanya Pak? Tempat itu dulunya rumah Pak Jimmy. Dia kakaknya Pak Johan, pengusaha juga. Pak Jimmy punya satu anak perempuan, namanya Siska. Tapi anak itu punya kelainan sejak kecil. Dia cacat mental, dia juga gak bisa ngomong. Biar begitu Pak Jimmy sayang banget sama Siska. Tapi setelah istrinya meninggal, Pak Jimmy jadi kesulitan merawat Siska karena dia sering pergi keluar kota. Akhirnya dia cari pembantu, orang sekitar situ juga, buat urus rumah sekalian untuk mengurus Siska. Waktu itu Pak Jimmy pergi keluar kota sampai berbulan-bulan. Tapi tiba-tiba di sana dia dapat kabar kalau Siska meninggal. Astaga, kok bisa Pak? Iya, Pak Jimmy yang curiga akhirnya melaporkan pembantu itu ke polisi. Lalu orang itu ditangkap dan diperiksa. Setelah terus didesak, akhirnya dia mau ngaku. Ternyata selama Pak Jimmy pergi, pembantu itu gak pernah ngurusin Siska. Dia seharian cuma leha-leha, sedangkan Siska dikurung di dalam kamarnya. Siska sering dibiarkan kelaparan, jarang dikasih makan. Anak itu kan gak bisa ngomong, jadi setiap dia lapar, dia haus, kasih tanda. Sering dia gedor-gedor pintu, atau kadang pukul-pukul piring pakai sendok. Tapi dasar pembantu dablek, sudah dikasih kode begitu aja, dia masih cuek. Malah kadang Siska gak dikasih makan sampai berhari-hari. Ternyata pembantu itu ambil jatah makan Siska untuk dibawa pulang buat dikasih keluarganya. Gila gak? Pembantu itu berani berbuat begitu karena dia yakin kalau Siska yang cacat itu gak mungkin bisa ngadu sama papanya. Dia pikir, lawang ngomong aja gak bisa, gimana mau cerita? Akhirnya Siska sakit, tapi pembantu itu malah mengira kalau Siska cuma pura-pura buat cari perhatian.
Dasar pembantu setan. Saya saja sampai gemes dengernya. Pembantu itu baru sadar kalau Siska benar-benar sakit setelah 2 hari kamarnya sepi. Gak ada suara gedor-gedor pintu atau pukul-pukul piring lagi. Waktu itu dia buka kamarnya, Siska udah semaput. Akhirnya dia panik. Siska langsung dibawa ke rumah sakit, tapi terlambat. Nyawanya sudah gak ketolong lagi. Waktu diperiksa polisi awalnya dia mengelak, tapi akhirnya dia ngaku setelah Pak Jimmy kasih lihat rekaman CCTV. Ternyata pembantu itu gak tahu kalau di rumah itu terpasang kamera CCTV. Ya Allah, kasihan banget ya anak itu. Ya, selain itu Pak Jimmy yang trauma dihantui rasa bersalah akhirnya pindah ke tempat lain. Nah, rumah itu akhirnya disewakan. Pak Johan yang disuruh pegang urusan. Udah dulu ya Pak, itu bel tanda masuk kerja udah bunyi, lain kali disambung lagi. Makasih ya ceritanya, ucap Novi pamit. Iya, sama-sama. Dan begitulah, Novi tidak pernah menyangka kalau kamar misterius itu ternyata menyimpan sejarah kelam yang begitu tragis. Dia sudah tidak sabar ingin menceritakan semua ini kepada Nining. Sudah terbayang bagaimana reaksi sahabatnya itu bila mendengar kisah yang menguras emosi ini. Siapa yang menduga kalau di balik pintunya yang kokoh, kamar itu menyembunyikan sebuah cerita duka yang memilukan dan menyayat hati. Bayangkan saja seorang gadis yang cacat mental dibiarkan terkurung di dalam kamarnya hingga akhirnya mati kelaparan. Namun apapun itu, Novi kini lega. Dia dan Nining sudah menempati kamar yang baru dan tidak perlu lagi khawatir mengalami kejadian yang aneh-aneh. Dan untuk Siska, semoga arwahnya bisa tenang di alam sana. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.